البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indah ya Syafiq. Kaidah yang pertama apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya husna. Kaidah yang kedua apa? Palimbang. Nama-nama Allah itu sebagai nama-nama dan sifat-sifat. Nah, asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Baik, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan nama untuk zat Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Baik. Dan pembahasan terakhir kemarin kita mempelajari tentang dalil untuk kaidah tersebut. Apa dalil untuk kaidah ini Indah Abu Zaid? Wa huwal ghafuru dzur rahmah. Si pendalilan itu menetapkan tentang nama Allah SWT dan sifat. Itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan wa huwal ghafuru dzur rahmah. Dia adalah zat yang Al-Ghafur, yang memiliki rahmat. Dan dalam ayat yang lain Allah katakan wa huwal ghafurur rahim. Nah, Ar-Rahim. Nah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat yang lain dengan lafaz dzur-rahmah, yaitu zat yang memiliki sifat rahmah. Nah, dalil yang lain anda ya Ja'far. Nah, dalil yang kedua dengan ijma', itu ijma' ahli lughah dan ahli al-'urf. Tapi bahwasanya dalam lughah Arabiyah tidak dikatakan semisal alim kecuali pada yang memiliki ilm. Nah, sami' pada yang memiliki as-sam' dan seterusnya. Nah, firqah yang bertentangan dengan kaidah ini siapa Ridwan? Mu'tazilah, apa keyakinan mereka? Mereka meyakini nama Allah tapi meniadakan sifatnya. Nah, mereka meyakini nama-nama Allah sekedar lafaz. Nah, tidak meyakini bahwasanya di dalam nama tersebut terkandung sifat. Nah, taib asbatul asma, nah, mujarradatan anis sifat. Mereka menetapkan nama-nama bagi Allah tapi kosong dari sifat-sifat. Itu sekedar lafaz saja. Apa alasan mereka Indah Abu Sa'id? Alasan mereka menetapkan nama-nama, menetapkan sifat-sifat nama Allah itu melazimkan berbilangnya. Nah, mereka mengatakan kalau seandainya pada nama-nama tersebut ditetapkan sifat-sifat, maka ini melazimkan berarti akan apa? Akan berbilangnya apa?
berbilangnya sesuatu yang disembah itu, yang dinamai. Berarti berbilangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam keyakinan mereka, dan itu adalah alasan yang sangat lemah. Mereka istilahkan apa? Naam. Hendak Zakaria. Naam, tayyib ana itsbat as-sifat yastalzimu ta'addudal qudama. Al-qudama jamak dari apa? Apa tidak? Al-qadim. Dan ini istilah ahli kalam ya khanifillah. Mereka menamakan Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan Al-Qadim, yaitu zat yang maha terdahulu menurut mereka. Dan Al-Qadim tidak datang dalil sebagai nama. Sehingga Al-Qadim, kita tidak menetapkannya sebagai nama karena tidak datang dalil. Juga dikarenakan Al-Qadim memiliki dua kemungkinan. Taib, karena penggunaan Al-Qadim itu untuk sesuatu yang terdahulu secara mutlak, yaitu secara azali, tapi juga digunakan untuk apa? Untuk sesuatu yang mendahului perkara yang lain. Nah, mereka katakan kalau menetapkan sifat berarti apa? Mengharuskan adanya apa? Banyak sesembahan. Karena adanya banyak sifat, berarti ada banyak yang disembah. Alasan ini alasan yang sangat lemah. Bagaimana membantahnya Intan Ahmad? Bagaimana? Dari Al-Quran. Alasan ini terbantah. Bagaimana membantah dengan Al-Quran? Karena Allah telah mensifati pada banyak ayat bahwasanya dia memiliki sifat-sifat yang banyak kesamaan Allah, zat yang Maha Esa. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang banyak dalam Al-Qur'an. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa, zat yang Maha Tunggal. Contohnya inna batsya rabbika lasyadid innahu yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Ayat-ayat di surat Al-Buruj yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di antaranya. Inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud, dan seterusnya. Adapun dari isi akal. Dari isi akal bagaimana menjawabnya dari apa Subhanahu? Tidaklah hal itu dinamai kecuali padanya mesti terdapat sifat-sifat yang itu suatu kelaziman. Terus? Maka tidaklah nama itu bisa wujud adanya kecuali ada dari tapi sekarang yang ingin dibantah intinya adalah apa? Kalau menetapkan sifat berarti melazimkan banyaknya sesuatu yang disifati itu. Maka hal ini secara akal pun terbantah karena tidaklah sifat itu terpisah dengan zatnya dan jelasnya dengan suatu contoh. Baik, bagaimana? Namanya suatu nama sesuatu itu diberi nama, maka sesuatu itu nggak akan mungkin ada kecuali dia itu mesti ada sifat padanya. Contohnya As-Sami'. Maka bagaimana sesuatu itu disebut disebut mendengar, disebut maha mendengar di saat dia tidak bisa mendengar, maka ini semacam kedustaan belaka. Dan juga melazimkan namanya As-Sami' berarti itu ada al-hayah, ada sifat hidup, ada juga sifat al-wujud dan seterusnya. Intinya fanifillah, bantahan dari si akal yaitu bahwasanya sifat-sifat yang ditetapkan yang banyak itu bukanlah
sesuatu yang terpisah dari mausufnya, dari perkara yang disifati, sehingga tatkala kita menetapkan sifat yang banyak berarti melazimkan banyaknya sesuatu yang disifati. Nah, karena sifat itu adalah apa? Ya, sifat-sifat untuk sesuatu yang disifati tadi. Jadi dia melekat pada sesuatu yang disifati, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Dan setiap perkara yang ada mesti di situ ada beberapa sifat. Nah, ini yang kemarin kita berhenti dalam pembahasan di sini. Baik, kita ulangi sekilas afanifillah perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa kullu mawjudin fala budda lahu min ta'addudi sifati. Ini perkara yang kemarin kita telah ambil untuk membantah pendapat orang-orang Mu'tazilah. Setiap sesuatu yang ada maka mesti dia itu memiliki sifat yang berbilang, yaitu tidak hanya satu sifat toh, tapi sifatnya banyak. Ya. Fa fihi sifatul wujud. Maka pada al-mawjud sesuatu yang ada. Kamu ada tidak, Faisal? Ada. Nah, sesuatu yang ada mesti di situ ada sifatul wujud. Ya, sifat ada. Paham? Nah, sifatul wujud ini sifat yang paling mendasar pada sesuatu yang dikatakan ada. Kalau sudah tidak ada sifat wujud berarti ya tidak ada. Ya kan? Nah, untuk sesuatu yang ada ini saja afanifillah. Wujudnya ini juga disifati. Wujud yang bagaimana? Berarti sifat berikutnya. Taib wa kaunuhu wajibal wujud au mungkinal wujud. Kemudian juga mesti di situ ada sifat. Wujudnya ini bagaimana? Apakah wajibul wujud atau mungkinul wujud? Di sini taib perlu kita baca ta'liq untuk memperjelas ikhwanillah. Bahwasanya al-wujudu qisman. Wujud itu ada dua macam, ikhwanillah. Yaitu wajibul wujud dan mungkinul wujud. Fawajibul wujudi huwa ma lam yusbaq bi'adamin wala yalhaquhu fana. Wala yaftakiru ila ghairihi fil ijadi. Yang namanya wajibul wujud yaitu keberadaan yang tidak diawali dengan ketiadaan. Ya, ketiadaan. Yaitu ada yang tidak diawali dengan kondisi tidak ada, dan juga tidak terkena kematian, serta tidak membutuhkan kepada yang lainnya dalam pengadaan dirinya. Wa huwa wujudullah ta'ala, dan itu adalah wujudullah subhanahu wa ta'ala, yaitu adanya Allah. Adanya Allah ini menurut mereka ini istilah munculnya dari munculnya dari ahlil kalam. Mereka membagi wujud jadi dua ini. Cuman kita butuh paham. Sehingga ketika mereka menggunakan istilah melemparkan ini wujudnya wajibul wujud atau mungkinul wujud. Dan mungkinul wujud juga terkadang dikatakan dengan jaizul wujud. Nah, wajibul wujud maksudnya apa? Sesuatu keberadaan yang harus ada. Dan itu adalah adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya Allah, keberadaan yang tidak diawali dengan tidak ada, karena adanya Allah adalah azali, tidak berpermulaan, juga abadi, tidak ada akhirnya. Dan juga tidak membutuhkan kepada yang lain, karena tidak boleh kita mempertanyakan siapa yang menciptakan Allah. Ini pertanyaan yang muncul dari syaitan. Tapi keberadaan Allah tidak membutuhkan kepada yang lain. Ini wajibul wujud namanya.
Kemudian yang kedua, mumkinul wujud. Huwa ma jaza alaihi al-adam wa iftakara ila ghairihi fil adami wa huwa wujudul makhluqati jami'an. Nah, dan mumkinul wujud yaitu apa saja yang memungkinkan ketidakadaannya. Jadi antara ada dan tidak ada itu mungkin. Dia mungkin ada, mungkin tidak ada. Dan adanya dia butuh kepada selainnya, yaitu zat yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini adalah wujudul makhluqati jami'an, adanya keberadaan semua makhluk-makhluk secara keseluruhan, mereka dinamakan mumkinul wujud. Nah, kalau itu makhluk berarti wujudnya apa? Mungkin. Dan kalau itu Allah Subhanahu wa ta'ala maka dinamakan apa? Wajibul wujud. Baik. Dan perhatikan, tanbih berikutnya, wa taqsimul wujudi ila wajibin wa ila mumkinin man sya'uhul falasifah wa huwa min fi'li Ibn Sina wa atba'i kama sarraha bidzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini diingat-ingat bahwasanya pembagian wujud menjadi wajibul wujud dan mumkinul wujud ini permulaannya dari orang-orang filsafat, ahli kalam, yaitu dari perbuatan Ibn Sina dan para pengikutnya. Dan Ibn Sina ahli filsafat yang kemudian di sekolah-sekolah mereka dia digelari dengan apa? Siapa yang pernah sekolah? Bapak Sergio. Bapak apa? Filsafat. Filosofi. Bapak kedokteran Islam. Bapak kedokteran Islam. Padahal dia ikhwanifillah, seorang yang membawa kesesatan yang sangat banyak. Ibn Sina. Adapun penjelasan Syekhul Islam sebelumnya itu hampir sama dengan yang disebutkan di atas, cuma dengan kalimat yang lebih pelik untuk dipahami. Ahsan. Jangan dulu, nanti tidak malah ruwet. Taib. Sekarang pahami dulu. Wujud ada dua, wajibul wujud dan mumkinul wujud. Ini istilah ahli filsafat. Cuma kita butuh paham. Sekarang juga pada sifat wujud tersebut ada sifat berikutnya, bahwasanya wujudnya tersebut wa kaunuhu 'ainan qa'iman bi nafsi aw wasfan bi ghairi. Kemudian wujudnya itu adalah perkara yang berdiri sendiri. 'Ainan qa'iman bi nafsi. Itu sesuatu yang berdiri sendiri, atau adanya itu adalah wasfan bi ghairi, sebagai sifat pada perkara yang lain. Sesuatu yang ada ikhwanifillah itu kemungkinannya ini. Sifatul wujud, adanya sesuatu, dan sesuatu itu umum. Sesuatu itu bisa ada yang sifatnya apa? Wajibul wujud, ada yang mumkinul wujud. Dan juga apa? Sesuatu ini yang ada itu bisa merupakan apa? Ainan qa'iman bi nafsi, yaitu sesuatu yang berdiri sendiri. Atau dia itu merupakan sifat bagi yang lain. Sekarang sifat. Sifat ini misalnya sifat dermawan. Fulan seorang yang dermawan. Ada enggak sifat pada si fulan?
ada penetapan sifat dermawan. Nah, sekarang dermawan ini apakah itu sesuatu yang berdiri sendiri atau sesuatu yang ada pada perkara lain? Sesuatu yang ada pada perkara lain, yaitu pada si fulan. Nah, makanya tidak boleh kita katakan dermawan itu sendiri, fulan itu sendiri. Nah, tapi adalah dermawan ini adalah sifat yang ada pada fulan. Demikian pula seorang yang berilmu. Misalnya fulan seorang yang dermawan, seorang yang berilmu. Seorang yang peka penglihatannya. Ini 3 sifat dalam masalah ini. Nah, apakah ketika kita menetapkan 3 sifat ini menunjukkan yang disifati itu 3 orang? Alif. Tidak, ya tidak. Tidak. Kenapa? Karena yang kita tetapkan yaitu sifat tadi adalah sesuatu yang merupakan sifat bagi si fulan. Demikian pula evanifillah kita terapkan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Bari. Ini kita tetapkan padanya sifat-sifat dan itu adalah sifat yang kembali kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa bihadza aidan ulima anna ad-dahra laysa min asma'illahi ta'ala li'annahu ismu jamidin la yatadammanu ma'na yalhaquhu bil asma'il husna. Yulhiquhu ahsan. La yatadammanu ma'na yulhiquhu bil asma'il husna. Dan dengan ini juga diketahui bahwasanya ad-dahr bukan termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bihadza maksudnya apa? Yang dimaksud adalah dengan kaidah ini, ya tidak. Dengan kaidah ini bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah a'lamun wa awsaf. Kita ketahui bahwasanya ad-dahr itu bukan nama, bukan nama bagi Allah. Baik. Kenapa? Karena ad-dahru adalah isim jamid yang tidak terkandung di dalamnya makna yang memasukkan dia ke dalam deretan Asmaul Husna. Sebab Asmaul Husna harus berupa isim mushtaq yang bisa ditarik darinya sifat. Baik. Wa li'annahu ismun lil waqti waz zaman. Dan dikarenakan ad-dahr itu adalah nama untuk waktu dan zaman. Qala Allah Ta'ala an mungkinil ba'thi wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dalam surat Al-Jathiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka mengatakan tidaklah ini kecuali kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya, kami hidup kemudian kami mati, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidaklah menghancurkan kami, yaitu menjadikan kami mati kecuali ya berjalannya waktu. Dan ini keyakinan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Demikian pula dalam bahasa kita sekarang orang-orang ateis. Mereka meyakini ya hidup itu ya semacam sekedar perjalanan waktu. Kita hidup, kita mati karena waktunya sudah habis. Dalam artian yang menjadikan mati ya waktu ini, perjalanan umur kita. Tidak beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Ad-dahr di sini yuriduna mururul layali wal ayyam. Mereka menginginkan dengan ad-dahr maksudnya adalah berjalannya malam-malam dan siang-siang. Ini ad-dahr, berarti ad-dahr waktu atau zaman. Berarti ad-dahr bukanlah nama di antara nama-nama Allah.
Kenapa kok seperti ini butuh dibahas? Dikarenakan datang datang hadis yang seakan-akan ad-dahr itu adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh kemudian mengatakan setelahnya, fa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla yu'dhin ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Nah, hadis qudsi ya khonifillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bani Adam telah menyakitiku. Nah, dia mencela dahar. Nah, mencela dahar. Wa ana dahru, dan aku adalah ad-dahr. Ini wa ana dahru. Ini kalau kita maknakan, tayyib dengan makna ini sehingga seakan-akan ad-dahr adalah nama di antara nama-nama Allah. Tayyib. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ana ad-dahru. Cuman dalam kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Berarti maksudnya dan aku adalah zat yang telah menciptakan dan mengatur waktu itu. Di tanganku perkara secara keseluruhan aku balikkan malam dan siang, yaitu aku yang mengatur perjalanan waktu, sehingga tatkala anak Adam mereka mencela waktu, mencela waktu, mencela masa, maka ini pada hakikatnya adalah celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Baik. Nah, dalam hadis ini, baik. Wan nasu fi hadzal hadits ala qaulain. Nah, manusia dalam mensikapi dua hadis ini terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, qaulu Abi Ubaid wa aktsaril ulama anna hadzal hadits kharaja al-kalam fihi li raddi ma yaquluhu ahlul jahiliyah. Baik. Perkataan Nabi Ubaid dan kebanyakan para ulama bahwasanya hadis ini, perkataan tersebut keluar untuk membantah apa yang dikatakan oleh ahli jahiliyah, bahwasanya mereka dan orang-orang yang mencela dahar, mencela masa dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan demikian. Yu'dhin ibnu Adam yasubbu dahra wa ana ad-dahr biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Baik. Kemudian yang kedua, qaulu Nu'aim bin Hammad wa ta'ifatin min ahli al-hadits wa ta'ifatin min as-sufiyah anna ad-dahra min asma'illah. Baik, berarti di sini memang ada khanifillah sederetan mereka-mereka yang menetapkan ad-dahr sebagai nama bagi Allah. Makanya kita butuh di sini mengetahui yang sahih. Nah, kita bisa mengetahui yang sahih dengan kaidah bahwasanya dahr bukan nama di antara nama-nama Allah. Di antara yang menetapkan itu nama Nu'aim bin Hammad. Kemudian sekelompok dari kalangan ahli hadis dan orang-orang sufi. Juga di antara yang menetapkan ikhwanifillah Ibnu Hazm rahimahullah. Dan makna ad-dahr menurut mereka adalah al-qadim al-azali, yaitu zat yang maha terdahulu, yang tidak berpermulaan. Al-qadim al-azali. Taib. Al-makna sahih innamal mutanaza' fihi kaunuhu yusamma dahran wa bi kulli halin faqad ajma'al muslimuna wa huwa mimma ulima bil aqli sharih anna Allah subhanahu wa ta'ala laisa huwa ad-dahrul ladzi huwa zaman. Taib. Dan makna ikhwanillah, dari isi makna memang hadis ikhwanillah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
adalah zat yang apa? Yang mengatur perjalanan waktu, dialah yang menciptakannya. Taib. Demikian pula Allah adalah zat yang maha terdahulu yang tidak berpermulaan. Cuman yang diperselisihkan di sini, yaitu apakah Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan dahar di situ. Taib. Cuman ketika ad-dahar mereka maknakan apa? Al-qadim al-azali. Maknanya berarti benar atau salah? Kalau yang diinginkan makna al-qadim al-azali, berarti dari si makna al-qadim al-azali memang itu adalah sesuatu yang merupakan sifat bagi Allah, yaitu zat yang maha terdahulu yang tidak berpermulaan. Cuman sekarang yang kita perselisihkan adalah apakah dahar itu nama? Taib. Kesimpulannya afanifillah. Kaum muslimin telah bersepakat, dan ini hal yang diketahui dengan akal yang sangat jelas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukankah ad-dahar yang itu bermakna zaman. Paham? Itu ijma', semuanya sepakat kalau ad-dahar itu taib apabila dimaknai zaman, maka jelas itu bukan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka dari kalangan ulama ahli hadis yang mereka menetapkan nama ad-dahar bagi Allah, mereka tidak memaknakan ad-dahar itu adalah zaman. Paham? Adalah zaman. Ini tidak akan mereka tetapkan kalau makna tersebut. Makanya mereka menetapkan makna yang lain, di antaranya tadi. Makna dahar adalah yang dimaksud di sini al-qadim al-azali. Kenapa mereka menetapkan nama tersebut? Dikarenakan jelas bentuknya apa? Mubtada khabar wa ana ad-dahru. Paham? Disinilah asal khilaf di kalangan ulama ahli hadis dalam memahami. Qala Abu Ya'la, "Ilam anna Abu Bakar al-Khallal qala akhbarani Bishr ibn Musa al-Asadi qala sa'altu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal 'anid dahr falam yujibni fihi fi syai'in." Imam Ahmad saja khanifillah berani menjawab dalam masalah ini. Taib. Ketika Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Bakar ibn Khallal. Beliau memiliki kitab As-Sunnah yang dikenal dengan As-Sunnah del Khallal. Di situ penjelasan tentang fatwa-fatwa Imam Ahmad rahimahullah taala khanifillah dalam permasalahan akidah. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Bishr bin Musa al-Asadi. Dia mengatakan aku bertanya kepada Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal tentang ad-dahr. Kemudian beliau tidak menjawabku dengan sesuatu apapun. Tidak dijawab. Ini Imam Ahmad rahimahullah taala yang dikenal apa? Kekokohan dalam akidahnya. Qala al-qadhi wa dhahiru hadha anna Ahmad tawaqqafa 'anil akhdhi bi dhahiril hadits. Dan zahir dari perkara ini bahwasanya Imam Ahmad tawaqquf dari mengambil zahirul hadits. Karena zahirul hadits apa yang nampak. Pertama kali ketika kita membaca wa ana dahru Aba Zaid. Bahwasanya ad-dahr itu nama. Bahwasanya ad-dahr itu nama. Ini zahir yang nampak. Cuman Imam Ahmad tawakkuf dari sini untuk mengambil zahir tersebut. Kenapa? Karena ad-dahr adalah isim jamid. Bagaimana ini bisa sebagai nama? Demikian. Taib. Dan dengan kaidah yang kita pelajari ini, maka jelas ad-dahr bukan termasuk nama di antara nama-nama Allah. Sebagaimana penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin berikutnya, "Falyadullu 'ala anna ad-dahra min asma'illahi ta'ala, wa dzalika anna alladziina yasubbu ad-dahra innama yuriduna az-zaman alladzi huwa mahallul hawadits." Maka hadis ini tidaklah menunjukkan bahwasanya dahar itu termasuk di antara nama-nama Allah. Yang demikian itu kenapa? Yang demikian itu kita ketahui bahwa orang-orang yang mencela dahar,
yang mencela dahar. Dalam hadits kan yu'dzini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru. Orang-orang yang mencela dahar, mencela zaman, mereka hanyalah menginginkan dengan jalan itu adalah zaman, waktu. Nah, yang ini merupakan mahallul hawadith, tempat terjadinya segala sesuatu. Nah, hari ini hari buruk. Nah, siang ini siang naas. Malam ini malam yang jelek. Ini apa? Celaan-celaan terhadap waktu, celaan terhadap zaman. Hukumnya bagaimana? Hebat. Terlarang. Ya kan, tidak boleh. Nah, kita mencela waktu, dengan mengatakan ini hari buruk, ini hari naas, ini tidak boleh. Dengan maksud mencela waktu. Sehingga kalau kita tahu bahwasanya dimaksud oleh orang-orang jahiliyah tersebut adalah apa? Waktu, maka tidak boleh muncul dalam benak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah waktu itu sendiri. Maka ini jelas tidak benar dan menyelisih ijma' kaum muslimin. Naam. Qala la yuriduna Allah ta'ala. Mereka tidak menginginkan dengan jalan itu Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu ma'na qawlihi wa ana ad-dahru ma fassarahu biqawlihi biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Sehingga makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ad-dahru yaitu yang beliau tafsirkan dengan sabdanya biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Di tanganku lah perkara secara keseluruhan. Aku membolak-balikkan malam dan siang. Fahuwa subhanahu khaliqud dahr wa ma fi. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan ad-dahr, menciptakan masa, menciptakan waktu dan apa saja yang ada padanya. Wa qad bayyana annahu yuqallibul laila wan nahar wa humad dahru. Dan Allah telah menjelaskan bahwasanya dialah yang membolak-balikkan malam dan siang, dan keduanya adalah bagian dari masa. Ya, malam dan siang itu adalah masa itu sendiri. Wala yumkinu an yakunal muqallib bi kasril lam huwal muqallab bi fathiha. Maka apa? Tidak akan mungkin. Taib Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin sesuatu itu secara bersamaan ikhwanifillah dia itu muqallib yang apa? Yang membolak-balikkan, bersamaan dengan juga apa? Dia adalah muqallab yang dibolak-balikkan. Paham di sini? Saya ulangi. Wala yumkinu an yakunal muqallib huwal muqallab. Di sini di dalam kurung bikasril lam untuk muqallib, untuk membedakan dengan setelahnya agar tidak salah dalam membaca. Ya tidak mungkin ya khanifillah yang membolak-balikkan dia itu sendiri yang dibolak-balikkan, bisa enggak? Tidak mungkin, secara akal tidak mungkin. Kalau dikatakan wa ana dahru biyadil amr uqallibul laila wan nahar, padahal laila wan nahar itu adalah dahar. Kalau kita katakan Allah itu dahar, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau demikian berarti al-muqallib adalah muqallab. Paham? Fabihadza tabayyana annahu yamtani'u an yakuna ad-dahru fi hadzal hadithi muradan bihi Allah ta'ala. Maka dengan ini jelaslah bahwasanya merupakan perkara yang tidak mungkin, yamtani', perkara yang tidak mungkin, perkara yang terlarang sama. Untuk apa? Dikatakan bahwasanya dahar dalam hadis ini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin. Kenapa? Ada beberapa hal yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, ini kesimpulannya, tidak mungkin bahwasanya ad-dahar dalam hadis ini adalah nama bagi Allah. Kenapa? Yang pertama karena ad-dahar adalah isim jamid. Isim jamid. Yang tidak terkandung di dalamnya makna yang sehingga dengannya bisa dimasukkan ke dalam Asmaul Husna. Sebab apa? Dalam Asmaul Husna itu harus terkandung nama.
yang padanya ditetapkan sifat-sifat yang sempurna. Kemudian yang kedua, dalam hadis wa ana dahru uqallibul biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Kalau kita tetapkan dahr sebagai nama, maka apa? Ini akan melazimkan bahwasanya al-muqallib huwal muqallab. Melazimkan bahwasanya yang membolak-balikkan dialah yang dibolak-balikkan. Tentunya ini perkara yang tidak mungkin. Baik. Kemudian yang ketiga, fanifillah, bahwasanya dimaksud di dalam hadis ini yu'dhi ibnu Adam yasubbud dahra. Anak Adam menyakitiku. Mereka mencela ad-dahr. Yang dimaksud adalah mereka mencela zaman, bukan mencela Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya ad-dahr yang dimaksud bukanlah Allah Subhanahu wa taala, tapi masa yang itu adalah salah satu dari ciptaan Allah. Dengan tiga ini akhwanillah semoga jelas. Ini kesimpulan yang dipetik dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun mengenai hukum mencela dahar akhwanillah, ini ada dua kemungkinan hukum sebagaimana dalam tambahan faedah di catatan kaki halaman 35. Hukmu sabbid dahar qala Ibnul Qayyim fasabud dahar dairun baina amrayni la budda lahu min ahadihima. Seorang yang mencela dahar itu berputar pada dua perkara. Mesti dia berada pada salah satu dari keduanya. Imma sabbuhu lillah aw syirku bih. Kemungkinannya afanillah dia mencela kepada Allah atau menyekutukan Allah. Ini masih seorang yang mencela masa kemungkinan itu dicelaannya itu sampai kepada Allah atau dia menyekutukan Allah. Fa innahu idza taqada anna ad-dahra fa'ilun ma'allah fa huwa musyrik. Sebab seandainya dia berkeyakinan bahwasanya dahar masa itu adalah fa'ilun ma'allah, yaitu sesuatu yang melakukan dan menetapkan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi bersamaan dengan Allah, maka dia musyrik dari siapa? Rububiyah atau uluhiyah? Dari isi apa Arin? Rububiyah, jelas. Karena dia berkeyakinan ad-dahr itu yang menetapkan musibah-musibah, menetapkan kejadian-kejadian. Jelas dia musyrik. Wa in taqada anna Allah wahdahu huwa alladhi fa'ala dzalik wa huwa yasubbu man fa'ala faqad sabballah. Dan apabila dia berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menetapkan hal itu, bahwasanya kejadian yang ada di muka bumi keseluruhan adalah ketetapan Allah. Kemudian dia mencela salah satu dari ketetapan Allah, maka berarti dia juga celaan tersebut sampai kepada zat yang yang menetapkannya, ya tidak? Ketika dia mencela masa, mencela siang, mencela malam, maka faqad sabballah, maka sungguh dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehingga sabbud dahr afanillah, mencela ad-dahr ini perkara yang kemungkaran yang besar. Karena antara musyrik dan celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzadu ala ma dzakara Ibnul Qayyim an yuqal anna minhu ma huwa muharram. Kemudian kemungkinan yang ketiga ditambahkan di sini oleh Syekhuna Kamal Al-Adani hafizahullah taala atau rahimahullah taala. Ditambahkan dari yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim kemungkinan yang ketiga, yaitu di antara hukum mencela dahar itu ada yang muharram, yaitu wa huwa sabbu tasakhutin wa tadujjurin lil qadar, yaitu celaan dikarenakan ketidakterimaan dengan takdir, jengkel, yaitu celaan karena kejengkelan. Bukan maksudnya mencela Allah, bukan, tapi karena saking jengkelnya, ungkapan kekesalan terhadap takdir yang ada pada dirinya. Fahada muharram, dan ini hukumnya haram. Waqad yakunu jaizan idza kana min babil akhbar. Kemudian kemungkinan yang keempat,
Hasan fahadha muharram, ini di titik ya kan. Tanda di titik di situ. Kemudian waqad yakunu jaizan, dan terkadang hukumnya boleh idza kana min babil ikhbar, apabila dia mengucapkannya hanya sekedar bentuk pengkhabaran, alhamdulillah. Walaupun seakan-akan lafadznya lafadz celaan. Tapi diungkapkan hanya sekedar pengkhabaran. Hari ini panas. Hari ini masya Allah. Banyak musibah dan seterusnya. Sebagai bentuk pengkhabaran, bukan celaan atau kemarahan, maka ini hukumnya boleh. Kaqaulihi ta'ala yauman abusan. Kemudian juga yauma nahsin mustamir. Fi yaumi nahsin mustamir. Hari naas. Tapi sekedar sekedar pengkhabaran saja. Seperti misalnya kita mengatakan, ya hari ini panas, hari ini gerah sekali. Hari ini udaranya enggak nyaman di tubuh. Dan seterusnya, sekedar pengkhabaran, bukan celaan, maka ini boleh-boleh saja. Berarti kesimpulannya, celaan terhadap dahar ada 4 perincian yang khalifina. Itu celaan kepada Allah, dan ini kufur atau kesyirikan, atau sesuatu yang muharram, atau sesuatu yang diperbolehkan apabila hanya sekedar pengkhabaran. Tidak ada celaan padanya. Dengan ini kita selesai dari kaidah yang kedua. Diingat-ingat